Nah, jadi ini ukurannya yang saya lihat tuh sama pertumbuhannya. Sebentar. Nah, ini bisa dihitung nggak sampai 20 kali ya. Ya kurang lebih 20 dah. Sekarang kita coba pindahin ke akuarium ya. Halo guys, balik lagi di channel Fadilizard. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dari sekian hari, sekian minggu saya ngerawat burayak ikan mas koki ini, dan akhirnya pertumbuhannya bagus. Ya, meskipun ada beberapa ikan yang pertumbuhannya agak lambat, tapi populasi kematiannya itu sedikit banget. Dan saya akan coba mensortir beberapa ikan yang pertumbuhannya itu cepat di salah satu tempat lagi. Ini di akuarium masih ada beberapa ikan yang pertumbuhannya lambat, dan saya akan coba memindahkan yang ikan-ikan yang masih kecil ini ke tempat yang lain, dan akuarium ini saya mau taruh ke ikan yang udah besar yang di sini. Jadi nanti di sini saya akan pindahin ke akuarium, tapi tetap saya akan sortir lagi karena ada beberapa ikan yang masih lambat pertumbuhannya, masih jauh sama yang lain. Ya kalau saya hitung kurang lebih sekitar 20-an burayak yang udah pertumbuhannya lebih besar dari yang lain. Karena emang beberapa burayak ini saya perhatiin memang masih banyak yang pertumbuhannya itu lambat. Malah ada yang masih kelihatan baru netes, teman-teman. Berarti kan kecil banget, dan dia itu bener-bener lambat, nggak tahu kurang agresif atau dia nggak dapat makan atau gimana, tapi emang pertumbuhannya itu lambat banget. Dan nanti saya akan coba sortir beberapa minggu lagi ke depan. Saya coba sortir lagi yang udah besar, saya pindahin lagi ke akuarium, dan ukuran yang masih kecil atau yang lambat pertumbuhannya saya akan diamin di baskom. Nanti begitu terus berminggu-minggu saya coba sortir lagi sampai semuanya itu tumbuh besar. Oke, jadi ini akuariumnya, dan saya akan coba ambilin beberapa ikan. Nggak beberapa sih, tapi semua ikan yang di sini saya akan pindahin ke akuarium kecil, tempatnya si burayak yang pertumbuhannya lambat. Nanti saya akan coba sortir lagi, ambil yang lebih besar, pindahin ke baskom untuk sementara sampai nunggu akuariumnya dibersihin dan isi ulang air lagi. Jadi mensortir anakan ikan ini emang penting banget ya teman-teman. Selain kita mencegah ikan ini jadi kanibal, kita juga bisa tahu pertumbuhan dia ini yang besar, yang lebih cepat besar yang mana, yang agak lambat yang mana, biar nanti yang lambat itu kita pisahin dari yang besar biar nggak dimakan. Kecuali kalau kita budidayanya itu di kolam outdoor. Kalau itu udah pasti susah ya kita buat sortir anakan ikan yang besar mana yang kecil, karena kan kalau outdoor itu kan otomatis lebih ribet lah pokoknya dibanding kita budidaya di akuarium atau baskom. Jadi ini dia sisanya teman-teman, sisa burayak yang pertumbuhannya masih dibilang agak lambat. Nah, sekarang saya mau coba campur ke akuarium kecil. Ini emang tempat buat burayak yang masih kecil ya, yang pertumbuhannya lambat. Jadi saya pisahin di akuarium kecil, dan yang besar saya taruh di baskom.
Jadi akuariumnya udah saya bersihin, saya tinggal isi airnya. Seperti biasa ya teman-teman, kita kalau mau isi air di akuarium kita harus taruhin wadah biar tekanan airnya itu nggak apa ya, biar nggak pecah akuariumnya, karena kan tekanan akuarium itu cukup lumayan kenceng ya. Kalau takutnya nanti kalau nggak kuat akuariumnya jadi pecah atau retak. Jadi kita harus biasain kalau mau isi air ke akuarium kita harus kasih wadah. Kecuali pakai selang ya teman-teman. Kalau pakai selang sih aman-aman aja. Karena kan di sini saya pakainya langsung dari ember saya tuang, jadi saya pakaiin wadah biar akuariumnya itu aman. Oke, selesai. Jadi ini dia kondisinya. Jadi saya di sini pakainya dua mesin, satu head pompa sama aerator. Head pompanya untuk nyedot kotoran yang di bawah dan aeratornya ngebantu oksigen di akuarium. Sekarang kita tinggal masukin ikan yang pertumbuhannya lebih besar dibanding yang lain ke akuarium sini. Ini dia ikannya. Sekarang kita pilihin dulu ya teman-teman. Kita sortir lagi. Karena emang masih ada juga di sini yang masih lambat juga pertumbuhannya. Tapi perbandingannya sih nggak jauh sih dibanding yang di akuarium kecil tadi. Kalau di akuarium kecil tadi ukurannya emang bener-bener lebih kecil daripada di sini. Jadi kita ambilin aja yang sekiranya udah kelihatan lebih besar dari yang lain. Sebenarnya pengen pakai saringan, cuman kayaknya agak masih sedikit ngeri ya teman-teman. Bukan karena ukurannya udah cukup besar, tapi emang dia itu masih disebut buraya kalau menurut saya ya. Jadi masih lebih rentan. Jadi saya coba pakai bantuan kayak gini aja biar lebih aman lah. Nah, jadi ini ukurannya yang saya lihat tuh sama pertumbuhannya. Sebentar. Nah ini bisa dihitung nggak sampai 20 kali ya. Ya kurang lebih 20 dah. Sekarang kita coba pindahin ke akuarium ya. Aduh sumpah, kok gue sampai tahan nafas ya. Aduh. Nah ini dia anakannya. Alhamdulillah nggak ada yang celeng nih. Semuanya berenang stabil. Nggak ada yang ya, biasanya kalau pindah ke air baru tuh ada yang langsung diem di bawah kayak mabok gitu guys. Tapi ini berenangnya langsung pada stabil, syukur deh. Semoga bisa besar lagi sampai jadi indukan lagi, nanti budidaya lagi lebih banyak lagi, baru dah dijual belikan. Mantap. Sekarang kita pindahin, kita sortir yang ada di akuarium kecil ya. Baskomnya kita bersihin dulu, kita cuci lagi, kita isi air lagi, baru yang di akuarium kecil kita sortir dan kita pindahin ke baskom. Let's go, kita lanjut.